Jadi di sini kami akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, analisis regresi. Yang kedua, analisis korelasi. Yang ketiga, peranan analisis korelasi dan regresi dalam teknik pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, peranan analisis regresi dan korelasi terhadap bisnis. Oke, lanjut. Analisis regresi memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang memerlukan dasar pertimbangan berbasis data. Regresi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam pengambilan keputusan, analisis regresi membantu pemimpin memahami pola hubungan sebab akibat. Jadi, analisis regresi ini memiliki peran penting dalam mengambil keputusan, terutama ketika kita mengambil keputusan yang berdasarkan data. Dan juga regresi ini membantu kita untuk memahami hubungan sebab akibat antara variabel satu dengan variabel lainnya. Misalnya kayak gimana permintaan pasar itu mempengaruhi kapasitas produksi, sehingga keputusan produksi yang dibuat itu bisa lebih rasional dan lebih terukur lagi. Yang analisis regresi ini juga bisa terjadi dalam pemasaran ya. Contohnya kayak sebuah perusahaan itu menggunakan analisis regresi untuk prediksi bagaimana iklan yang mereka pasang itu mempengaruhi jumlah pelanggan baru yang datang. Jadi dengan adanya analisis ini, perusahaan itu bisa mengatur strategi pemasaran secara lebih efektif supaya biaya yang mereka keluarkan untuk iklan tidak sia-sia. Jadi analisis regresi ini membantu kita itu untuk memprediksi hasil berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan. Oke, tadi sudah dibahas mengenai analisis regresi. Kalau kita bicara analisis regresi ini merupakan suatu pendekatan secara kuantitatif. Artinya apa? Artinya bahwa analisis regresi ini digunakan sebagai kajian dan analisis untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang bersifat angka. Karena kenapa? Karena melibatkan penggunaan data yang bersifat angka, metode matematik, dan melibatkan statistik. Yang dimana nanti digunakan untuk membantu perusahaan atau pimpinan dan para manajer untuk melakukan pengambilan keputusan. Di mana analisis regresi ini untuk mengetahui nilai pengaruh, yaitu apa? Dampak, akibat. Nah, di mana nanti perusahaan atau organisasi atau pimpinan atau manajer harus mengetahui dulu faktor-faktor apa yang perlu dianalisa dalam penggunaan nilai analisis regresi. Di mana analisis regresi ini kita bisa gunakan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Nah, sederhana itu apa? Yaitu hanya mencari satu variabel atau satu faktor, yang dimana satu faktor itu adalah satu variabel bebas. Nah, apa variabel bebasnya? Bebas ini artinya tidak dipengaruhi oleh nilai variabel atau faktor-faktor yang lain. Lalu tentukan nilai variabel satu variabel terikatnya. Nah, variabel terikatnya ini apa? Yaitu variabel yang dipengaruhi, yang dimana variabel ini atau faktor ini berdiri adanya dari pengaruh faktor yang lain. Nah, seperti misalnya contoh kita ambil analisis regresi, misalnya perusahaan ingin melakukan pengambilan keputusan dalam meningkatkan penjualan. Dia sudah ada ketersediaan data berupa misalnya biaya untuk iklan atau biaya promosi misalnya. Dengan menganalisis terhadap nilai penjualan. Nah, dia sudah mengumpulkan data nih sebelumnya dari tahun 2000, 2001, 22, 23, 24, nah, dan 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mengumpulkan dari 6 tahun sebelumnya. Nanti perusahaan akan mengambil nih datanya. Dari setiap tahun berapa sih biaya promosi? Nah, nanti akan mengambil data berapa nilai penjualannya. Nah, di mana nanti akan ditentukan maksudnya variabel bebasnya apa? Oh, biaya promosi nih X. Nah, lalu variabel penjualannya apa? Y. Nantinya akan dianalisis dengan menggunakan regresi. Setelah tahu apa pengaruh, dampaknya dalam pengaruh sebab akibat, nanti perusahaan akan menganalisa
bagaimana upaya pengambilan keputusan berupa peningkatan nilai penjualan. Nah, keputusannya apakah nanti biaya promosi perlu ditambah sehingga nanti mempengaruhi penjualan, apakah biaya promosinya tetap saja, ataukah biaya promosinya dikurangi, ataukah nantinya biaya promosi itu nanti akan ditambah dengan metode-metode yang lain. Nah, ini dia pengambilan keputusan dalam regresi. Setelah nanti tahu apa dampaknya dari setiap keputusan tersebut dalam peningkatan nilai penjualan. Nah, ingat regresi ini bukan hubungan. Nah, ini ada salah nih. Tapi dampak, pengaruh yang mempengaruhi terhadap sebab akibat. Misalnya contoh, nanti udah diolah datanya, nah dianalisa, nanti misalnya biaya promosi akan ditingkatkan sebesar misalnya $1 juta. Nah, dari peningkatan $1 juta, dampaknya atau pengaruhnya terhadap penjualan bagaimana? Apa pengaruhnya cukup besar atau signifikan, atau pengaruhnya cukup kecil, atau pengaruhnya tidak memberikan dampak yang cukup berarti. Misalnya tidak memberikan dampak yang cukup berarti. Nah, inilah regresi. Nah, selain ini regresi juga ada, tadi saya katakan regresi berganda. Berganda itu apa? Yaitu dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor atau lebih dari satu variabel. Nah, bisa berapa Pak? 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau mau sampai 10 boleh nggak? Boleh, tergantung kemampuan perusahaan dalam melakukan analisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode regresi. Kalau kemampuan perusahaannya semakin baik, semakin bagus, mau 10 dianalisis faktor variabel bebasnya boleh. Silahkan, nanti variabel bebasnya tentukan variabel terikatnya tentukan 1. Nah, ini dia. Misalnya contoh, nah, perusahaan ingin meningkatkan nilai misalnya prestasi kerja karyawan. Nah, perusahaan mengambil data kenaikan gaji, mengambil data kenaikan karir. Lalu di sini mengambil data dari prestasi kerja, nah, atau kinerja prestasi kerja. Nah, diambil dari data misalnya tahun 2020, 21, 22, 23, 24. Nah, 25 belum, karena kan masih berjalan. Nah, 4 tahun. Nah, nanti diambil di sini datanya bagaimana kenaikan gajinya. Nah, di sini juga setiap tahunnya. Nah, di sini bagaimana, nanti gunakan metode analisis regresi untuk menganalisa. Misalnya contoh setelah dianalisa, kalau gaji ditingkatkan, karir ditingkatkan, bagaimana pengaruh dan dampaknya terhadap prestasi kerja. Atau misalnya gaji Pak ditingkatkan, karir nggak usah, biasa saja dalam promosi jabatan. Nah, kira-kira dampak terhadap prestasi kerjanya bagaimana? Nah, ini. Atau perusahaan mengambil alternatif, Pak, karirnya kita tingkatkan, perhatikan dengan baik, pelatihan, pengembangan, promosi jabatan, tapi gaji nggak dinaikkan misalnya. Nah, bagaimana dampaknya terhadap prestasi kerja? Nah, inilah bentuk model analisis regresi, mencari dampak, sebab akibat, dan pengaruh. Oke, lanjut. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan analisis korelasi. Jadi analisis korelasi ini berfungsi untuk melihat seberapa kuat dua variabel saling berhubungan. Nah, bedanya dengan regresi, korelasi itu tidak menunjukkan sebab akibat, tapi hanya melihat apakah dua variabel ini berhubungan atau enggak dan seberapa kuat hubungannya. Nah, salah satu contohnya itu misalnya kita pengen tahu nih, apakah kepuasan kerja itu berhubungan dengan produktivitas karyawannya atau enggak. Nah, dari kasus itu kita bisa menggunakan analisis korelasi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau dari hasil analisis ternyata nilai korelasinya tinggi, berarti jawabannya itu semakin puas karyawannya, semakin produktif juga mereka dalam bekerja.
Jadi kesimpulannya, analisis korelasi ini membantu pengambil keputusan untuk memahami faktor-faktor apa aja yang saling berkaitan sebelum mereka menentukan langkah strategi selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Oke, betul. Jadi analisis korelasi itu mencari hubungan. Dia tidak mencari pengaruh, dampak, atau sebab akibat. Tapi bagaimana keterkaitan nilai hubungan terhadap faktor atau variabel yang dianalisa. Misalnya tadi contoh, Pak, saya bekerja dalam suatu perusahaan, ingin mengetahui Pak, seberapa besar tingkat loyalitas karyawan. Maka saya analisis mencari hubungan, yaitu berupa kepuasan kerjanya Pak. Nah, dengan variabel X-nya, Y-nya yaitu berupa tadi loyalitas pekerja. Variabel Y-nya. Nanti sama ambil data tahun misalnya 2020, 21, 22, 23, 24. Nah, setelah ini datanya dimasukkan di sini dimasukkan nanti dihitung dengan pola hubungan seberapa besar nilai hubungan yang saling tercipta. Misalnya contoh kalau korelasi nilai tertinggi dalam hubungan itu kan 1. Nah, di mana hubungannya itu dalam korelasi ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Katakanlah sudah dihitung dengan menggunakan metode statistik, hasilnya 0,89. Nah, artinya positif. Artinya apa? Kalau kepuasan kerja ini terus-menerus diupayakan dengan baik, diperhatikan, maka akan memberikan pengaruh yang positif, memberikan hubungan yang positif terhadap loyalitas. Artinya kalau perusahaan memperhatikan gaji, bonus, insentif, tunjangan, fasilitas, sarana, lingkungan kerja yang baik, dan lain sebagainya, maka akan tercipta loyalitas kerja seperti komitmen, dedikasi, nah, lalu rasa bangga bekerja dalam perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, artinya hubungan ini memberikan dampak positif. Kalau kepuasan kerja ditingkatkan, maka loyalitas pekerja akan semakin meningkat, kesetiaan karyawan. Nah, contoh kenapa sih banyak karyawan yang kalau kerja di BUMN jarang ada yang keluar? Karena salah satu faktornya kepuasan kerja diperhatikan seperti di BUMN, gaji yang baik, bonus, insentif, tunjangan, sarana, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, maka ini berguna untuk pengambilan keputusan misalnya bagi perusahaan, misalnya untuk di bagian misalnya manajer SDM. Berarti apa yang dilakukan manajer SDM? Perlu nih memperbaiki mengenai kepuasan kerja berupa tingkatkan sistem penggajian dengan baik. Nah, dengan memperhatikan kebutuhan karyawan, tingkat inflasi, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu perhatikan bagaimana komisi. Nah, perhatikan komisi para pekerja supaya para pekerja semakin giat dalam bekerja, semakin setia. Komisi diperhatikan dengan memperhatikan bagaimana komisi dapat meningkatkan nilai loyalitas pekerja dengan mendorong prestasi dan lain sebagainya. Lalu kepuasan kerja, perhatikan lingkungan. Nah, bagaimana lingkungan kerja? Seperti ketersediaan sarana, prasarana. Apabila ketersediaan kerja itu cukup baik, nah maka ini akan mendorong loyalitas pekerja dan lain-lain. Nah, inilah keputusan terhadap manajer SDM yang dapat meningkatkan nilai pengelolaan sumber daya manusia dalam upaya apa? Mendorong loyalitas pekerja. Oke, lanjut. Di sini ada peranan dari analisis regresi dan korelasi dalam teknik pengambilan keputusan. Yang pertama sebagai alat prediksi. Jadi sebagai alat prediksi ini untuk memperkirakan apa yang akan terjadi ketika kita mengambil sebuah keputusan dengan menghubungkan antara variabel bebas dan variabel terikat, misalnya kayak bahan baku dengan jumlah produksi. Kita bisa memprediksi hasil di masa depan menggunakan pola data historis atau berbasis data. Oke, tadi sudah dikatakan bahwa korelasi dan regresi itu bisa memprediksikan dan meramalkan kondisi yang akan datang. Maksudnya kondisi yang akan datang itu bukan
tanpa dasar pertimbangan seperti itu. Contoh, dukun melihat muka aja, wah saya tahu muka Anda membawa keberuntungan untuk tahun ini. Di mana melihat muka Anda, aura air nih. Kalau air berarti cocoknya kerja di air nih. Nah, bukan seperti itu, nggak ada dasarnya. Tapi kalau korelasi regresi ada dasarnya. Pertimbangan prediksi yaitu apa? Dari data-data tahun sebelumnya yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan peramalan. Bukan seperti tadi tuh dukun melihat muka aja langsung bisa tanpa dasar pertimbangan dari data atau keilmuan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi pengambilan keputusan regresi dan korelasi ini disertai dengan adanya data sebagai informasi yang digunakan nanti untuk memprediksikan kondisi, keadaan, dan situasi yang akan datang. Misalnya contoh tadi, kalau tahun 2026 saya meningkatkan nilai biaya untuk promosi, nah maka besarnya untuk tingkat penjualan yang saya bisa capai berapa persennya. Nah, ini bisa diketahui dengan melakukan upaya pendekatan-pendekatan dari regresi. Nah, lalu juga untuk bisa memprediksi berapa nilai keterkaitan terhadap hubungan. Kalau biaya produksinya ini ditingkatkan, nah maka berapa besarnya peningkatan terhadap nilai hubungan? Apakah semakin kuat, semakin lemah, dan lain sebagainya terhadap tingkat penjualan, misalnya contohnya. Oke, lanjut. Yang kedua, sebagai dasar evaluasi. Jadi ini memudahkan penilaian efektivitas kebijakan yang sudah dijalani sebelumnya. Dengan membandingkan prediksi terhadap hasil aktual, perusahaan itu bisa mengevaluasi apakah strategi atau kebijakan yang sudah mereka pakai, yang sudah mereka terapin itu benar-benar menghasilkan dampak yang mereka harapkan. Oke, betul. Nah, seperti contohnya tadi, misalnya manajer pemasaran mengambil suatu kebijakan. Tahun ini kita melakukan efisiensi biaya berupa penghematan biaya untuk promosi. Nah, setelah dilakukan analisa dan kajian, apakah ini tindakan yang cukup efektif dalam hal untuk meningkatkan penjualan berupa keputusan untuk memangkas, mengurangi biaya untuk promosi. Ternyata setelah dianalisis dengan metode pendekatan kuantitatif pengambilan keputusan regresi, ternyata kebijakan yang diambil perusahaan tidak efektif. Malah misalnya menurunkan tingkat penjualan yang drastis. Nah, maka kebijakannya apa? Berupa perlu untuk melakukan evaluasi, perbaiki kebijakan yang telah salah pada tahun sebelumnya, perlu untuk dirubah. Nah, dalam pengambilan keputusan yang akan datang. Nah, ini dia. Nah, lalu apalagi bisa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Sederhana. Sama kalian kan bisa tuh evaluasi. Yang udah pacaran sini 5 tahun evaluasi. Nah, pakai angket misalnya. Bagaimana intens pacar saya komitmen untuk menjemput saya? A. Sangat mempengaruhi. B. Mempengaruhi. C. Misalnya cukup mempengaruhi. D. Tidak mempengaruhi. E. Sangat tidak mempengaruhi. Nanti silang datanya dikumpulkan, dianalisis. Nah, selama ini gimana ya keseriusan AA saya misalnya. Nah, ini bisa dianalisis dengan regresi untuk mengambil keputusan. Nah, keputusannya misalnya tetap dilanjutkan atau lagu seperti Grand Fredly berakhir di Januari misalnya. Atau misalnya cari kayak lagu ST12 cari pacar baru misalnya. Cari pacar lagi misalnya. Nah, apa keputusannya? Nah, ini misalnya contoh regresi dan korelasi dalam kehidupan sehari-hari mencari suatu pengaruh atau dampak. Nah, yang bisa dievaluasi. Nah, contoh kayak tadi nih pacaran, nah, diambil datanya buat angket. Nah, nanti dilanjutkan apa berarti di Januari atau seperti lagu ST12 cari pacar baru dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa dievaluasi dari informasi berupa pendekatan regresi dengan kuantitatif yang dilakukan. Oke, lanjutkan poin ketiga.
yang ketiga sebagai alat kontrol. Jadi di sini analisis regresi dan korelasi itu membantu perusahaan untuk memonitor dan mengendalikan faktor-faktor penting supaya hasil yang diinginkan oleh perusahaan itu tercapai. Jika ada faktor yang terbukti secara statistik itu sangat berpengaruh, perusahaan bisa mengawasi lebih ketat. Misalnya digunakan untuk menilai seberapa kuat hubungan antara motivasi karyawan dengan tingkat produktivitas kerja. Jika hubungan memang kuat, perusahaan bisa tahu dan bisa meningkatkan motivasi dan akan berpengaruh besar pada output, sehingga perhatian ekstra bisa diberikan kepada aspek tersebut. Oke, jadi yang selanjutnya poin ketiga, bahwa analisis regresi dan korelasi bisa digunakan sebagai alat kontrol. Nah, alat kontrol ini apa? Alat yang digunakan dalam hal mengendalikan faktor-faktor yang bisa memberikan pengaruh, dampak, hubungan, lalu sebab akibat yang dapat mempengaruhi terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer atau pimpinan. Misalnya contoh, nah perusahaan ingin mengontrol mengenai prestasi kerja agar nantinya prestasi kerja para pekerjanya dalam suatu perusahaan menjadi semakin meningkat. Nah, berarti setelah dia lakukan analisis regresi dan korelasi, menentukan nilai variabel-variabel bebas dan terikat, maka dia bisa melakukan kontrol. Yaitu apa kontrol? Perusahaan perlu untuk mengendalikan, mencermati, lalu memberikan peningkatan dalam hal memperhatikan dalam hal gaji, bonus, insentif dalam menciptakan kepuasan kerja. Lalu apalagi memperhatikan karir, pelatihan, pengembangan, lingkungan kerja yang baik, dan lain sebagainya. Nah, kalau faktor-faktor ini dikontrol dengan baik, maka apa? Diharapkan prestasi kerja akan meningkat. Nah, inilah yang disebut sebagai alat kontrol yang dapat mempengaruhi bagaimana hasil yang diharapkan. Nah, terhadap faktor-faktor tertentu. Misalnya faktornya apa tadi? Faktornya kepuasan kerja. Kepuasan kerja dibentuk dari apa saja sih faktornya? Oh, ada gaji, bonus, insentif, karir, pelatihan, pengembangan, lingkungan kerja. Nah, ini harus dikontrol nih, dikendalikan perusahaan. Nah, supaya prestasi kerjanya meningkat sehingga memberikan hasil yang diinginkan. Berdasarkan apa? Analisis regresi, melihat dari sebab akibat, pengaruh, ataupun dari nilai keterkaitan hubungan korelasi yang tadi berdampak pada nilai positif. Nah, kalau korelasinya berdampak pada nilai negatif seperti apa? Misalnya hasilnya setelah dihitung 0,89 negatif. Nah, apa ini negatif? Negatif kebalikannya. Kenapa ya dalam perusahaan saya kebalikannya? Gaji ditingkatin, bonus sudah diperbaiki, insentif sudah ditingkatin, fasilitas dan sarana sudah diperbarui, tapi kenapa prestasi kerjanya malah menurun? Nah, ini dia hubungan terbalik. Seharusnya kan kalau ideal, kalau gaji ditingkatin, bonus diperhatikan, insentif diperbaiki, pelatihan dan pengembangan juga diperhatikan, maka harusnya kan mendorong prestasi kerja. Nah, lebih baik. Ternyata ini kebalikannya, malah prestasi kerjanya menurun. Nah, ini hubungan yang bersifat terbalik atau negatif. Oke, lanjut. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan analisis regresi dan korelasi di bidang pendidikan. Jadi di sektor pendidikan ini analisis regresi dan korelasi digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pembelajaran teman-teman. Nah, salah satu contohnya itu misalnya dinas pendidikan mau menganalisis hubungan antara jumlah jam belajar siswa dengan nilai rata-rata ujian mereka. Nah, kalau dari hasil analisis ternyata ada hubungan positif, dari situ pihak sekolah bisa mengambil keputusan selanjutnya, entah itu menambah jam belajar, memperbaiki sistem pembelajaran, atau menambah program bimbingan tambahan untuk siswa yang nilainya masih rendah. Jadi, lewat analisis regresi dan korelasi ini, keputusan di bidang pendidikan bisa diambil melalui data yang nyata, bukan hanya perkiraan atau asumsi semata. Oke, seperti contohnya, misalnya ini perubahan terhadap kebijakan, ketentuan, aturan, regulasi dalam pendidikan, misalnya untuk anak SMP, SMA, misalnya untuk meningkatkan nilai hasil belajar atau prestasi akademik, misalnya pemerintah ingin merubah yang tadinya anak SMP, SMA
masuk jam 7 misalnya, pulang jam 12, atau masuk jam 7, pulang jam 1. Nah, sekarang pemerintah ingin mencoba hal yang baru dengan menambah jam belajar, misalnya menjadi jam 15. Nah, dengan menerapkan istirahat 2 kali. Nah, misalnya istirahat pertama jam 12, jam 12.00, istirahat kedua misalnya jam 14 misalnya. Nah, ini sampai 12.30, ini sampai 14. Ya, karena jam kedua agak lama, misalnya 14.40 misalnya. Nah, nanti pemerintah akan melakukan analisis misalnya dengan penggunaan metode regresi atau metode korelasi untuk melakukan pengambilan keputusan. Kalau hasilnya misalnya contoh korelasinya positif, nah misalnya 0,79, yang artinya apa? Berarti keputusan untuk meningkatkan jam belajar ini akan memberikan hasil terhadap peningkatan prestasi nilai akademik, misalnya prestasi akademik. Tapi kalau misalnya nilainya hasil daripada nilai analisisnya negatif, nah berarti pemerintah jangan menambah jam belajar. Akibatnya apa? Malah menambah jam belajar, prestasi akademiknya malah semakin merosot, menurun. Nah, berarti harus dibatalkan dalam hal pengambilan keputusan untuk menentukan menambah jam belajar. Misalnya melalui bimbel. Nah, atau biasanya kan sekolah kalau hari Sabtu kan diisi ekskul, sekarang diganti. Nah, diisi sebelum ekskul tambah jam belajar dulu. Nah, keputusan-keputusan tersebut kalau negatif ini tidak boleh diambil karena menurunkan prestasi. Kalau hasilnya positif misalnya 0,79 atau 0,89, nah berarti keputusan terhadap menambah jam belajar harus diambil. Nah, begitu juga terhadap regresinya. Kalau regresinya misalnya kan regresi kan rumusnya gini, regresi sederhana. Nah, kalau hasilnya positif misalnya, nah, hasilnya positif misalnya Y-nya ini adalah jam belajar. Y-nya ini misalnya prestasi akademik. Di sini X-nya ini jam belajar. Nah, apabila hasilnya misalnya positif seperti ini, berarti pemerintah harus menambah jam belajar. Karena kenapa? Kalau ditingkatkan, kalau nggak ditingkatkan hasilnya 981. Kalau ditingkatkan 1 berarti 981 ditambah 81,5 kan 81,5. Nah, tambahkan berapa nih? 5, 2, 8 tambah 8, 16, 1, 10. Berarti menambahnya 1062,5. Nah, ini menambah nilai prestasi akademik. Berarti pemerintah perlu mengambil keputusan untuk menambah jam belajar. Yang tadinya jam 12 misalnya diputuskan menjadi jam 3. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Untuk dalam bidang perusahaan atau bisnis, regresi dan korelasi itu berperan sangat penting dalam pengambilan keputusan berbasis data dan strategi yang efektif. Kalau analisis regresi di sini itu berperan sebagai alat prediksi dan penentu strategi. Misal kayak perusahaan retail, Indomaret, Alfamart, itu mereka menggunakan analisis regresi untuk memprediksi penjualan berdasarkan data historis. Variabel kayak jumlah cabang, terus besar diskon atau intensitas promosi itu dimasukkan sebagai faktor penentu. Contohnya jika hasil analisisnya menunjukkan kalau promosi itu ternyata memberikan dampak terbesar terhadap peningkatan penjualan, maka manajemen bisa memutuskan untuk lebih meningkatkan promosi di masa yang akan datang. Oke. Nah, contohnya ini apa? Kayak beberapa tuh saya lihat di Indomaret, di beberapa perumahan-perumahan yang tadinya jam operasionalnya jam 9 sudah tutup. Nah, sekarang saya tanya beberapa kawasan perumahan seperti daerah saya tuh di
babelan itu sampai jam 11 malam. Saya pernah ngobrol sama kasirnya, Pak, ini udah ditambah, iya jam 11 malam oleh pimpinan saya, katanya sih buat ningkatin volume penjualan. Nah, berarti pasti sebelumnya Indomaret pusatnya itu sudah menganalisis terlebih dahulu dengan misalnya pendekatan metode kuantitatif berupa regresi dan korelasi untuk mengetahui seberapa besar nilai pengaruhnya atau hubungannya dalam hal menambah jam operasionalnya yang tadinya jam 9 sudah tutup 21.00, sekarang ditambahkan menjadi 23.00. Nah, pasti sudah dilakukan analisis regresi dan korelasi untuk mengetahui nilai hubungan atau pengaruh dan dampaknya, apakah berpengaruh positif atau negatif dalam hal untuk melakukan upaya dalam meningkatkan nilai penjualan seperti dengan menambah jam operasional. Nah, seperti contoh lagi di beberapa Indomaret, Alfamart sekarang kan sudah melakukan pelayanan dalam bentuk online. Nah, ketika males berbelanja, cukup telepon, nanti dikasih brosur. Nah, barang-barang apa saja nanti Indomaret akan datang. Nah, keputusan seperti itu tentu sudah dipertimbangkan kira-kira bagaimana nih memberikan dampak hubungan positif atau negatif dalam upaya peningkatan nilai penjualan ketika melakukan perubahan terhadap metode dan strategi dalam bisnis seperti Indomaret tidak lagi menunggu konsumen tapi datang menjemput bola. Nah, seperti contoh bisa telepon barang-barang apa saja. Lalu Indomaret sekarang sudah punya web ya, online, tinggal belanja, klik. Nah, lalu masukkan alamat, nanti Indomaret yang pakai motor tuh yang warna merah, nah datang ke rumah, tinggal belanjanya datang, tinggal ditanya deh mau bayar cash atau pakai debit atau QRIS. Nah, kalau pakai debit ntar alatnya sudah disediain. Nah, kalau QRIS sudah disediain, nanti tinggal ditembak dengan alat sensor. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Nah, ini rumusnya mana? Regresi. Belum ada. Oh, kumaha tuh, Neng. Ya udah, kesimpulan dulu. Jadi bisa disimpulkan dari semua yang sudah dijelaskan tadi bahwa analisis regresi dan korelasi punya peranan penting untuk teknik pengambilan keputusan. Kedua analisis ini membantu kita untuk memahami hubungan antar variabel dan juga memprediksi hasil dari suatu keputusan, sehingga keputusan yang diambil bisa lebih rasional, efektif, dan tentunya berbasis data. Melalui penerapan analisis ini, keputusan di berbagai bidang, baik di bidang pemerintahan, bisnis, maupun pendidikan, dapat dilakukan secara objektif dan terukur. Intinya keputusan yang terbaik itu bukan diambil berdasarkan perkiraan atau asumsi semata aja teman-teman, tapi melalui data dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Oke, saya lengkapin karena belum ada rumusnya. Regresi itu pertama hubungannya bisa begini. Nah, hubungan seperti apa ini ya? Berarti hubungan, nah dia berkebalikan. Artinya apa? Nah, kalau X ditingkatkan, maka menurunkan Y. Kayak tadi misalnya, promosi ditingkatkan, biaya iklan ditingkatkan, tapi kok kenapa penjualan menurun? Nah, ini hubungan berlinear negatif. Nah, seperti ini misalnya nih. Lalu yang kedua, hubungan regresi seperti ini, yaitu berlinear positif. Yaitu apa linear positif tadi? Biaya penjualan ditingkatkan, biaya promosi di sini ditingkatkan, variabel bebas ya, dan membawa peningkatan terhadap nilai penjualan. Nah, di mana rumus daripada regresi itu Y sama dengan A ditambah beta, ini beta ya, beta 1 X1. Nah, ini untuk sederhana, ya saya bahas sederhana dulu. Rumusnya, cari B-nya dulu, B sama dengan nilai E, banyaknya data yang diobservasi, ini sigma,
Ini Y-nya ini tadi variabel terikat. Ini variabel bebas. A-nya ini bilangan tetap atau konstanta. Ini koefisien. Nah, misalnya terus kita